Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu di sini, Ibu Dwi Setianingsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, di sini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalau pada video sebelumnya itu 3.9 dan 4.9 yang dibahasnya. Nah, sekarang KD yang dibahas adalah 3.10 dan 4.10 yang berkaitan dengan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan penyajian teks eksplanasi atau penulisan teks eksplanasi. Nah, pola penyajiannya itu ada dua. Pola kronologis yang berkaitan dengan urutan waktu. Nah, di sini berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya. Nah, sementara yang kedua berkaitan dengan pola kausalitas yang berkaitan sebab akibat. Ini menjawab pertanyaan mengapa itu dapat terjadi. Oke, ada berapa struktur teks eksplanasi? Sama seperti teks yang lainnya ya, yang sudah pernah kita bahas. Teks eksplanasi pun sama-sama memiliki 3 bagian, 3 struktur, bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Hanya bedanya istilah dalam teks eksplanasi untuk bagian pembuka di sini adalah identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua, bagian isi dinamakan atau diistilahkan sebagai bagian rangkaian peristiwa. Dan yang ketiga, bagian penutup dinamakan dengan istilah ulasan. Oke, yang pertama dulu, identifikasi fenomena. Sudah pasti isinya adalah mengidentifikasi hal-hal yang dibahas atau fenomena yang dibahas. Kemudian yang kedua, itu bagian isi yang diistilahkan dengan rangkaian peristiwa. Berarti di sini berisi juga tentang penjelasan proses terjadinya. Ingat, penjelasan proses terjadinya ini berarti kaitannya dengan urutan waktu atau kronologis, dan sebab terjadinya fenomena ini berarti istilahnya adalah kausalitas, cause, sebab ya. Ini untuk yang kedua, struktur rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa itu biasanya ada konjungsinya ya, ada konjungsi kausalitas ataupun konjungsi kronologis. Ada dicontohkan di situ, sudah Ibu sampaikan. Kemudian yang ketiga ada ulasan. Struktur ulasan berarti struktur penutup. Isinya berarti simpulan bisa berkaitan dengan komentar atau tanggapan, penilaian gitu ya, yang berkaitan dengan fenomena. Misalkan kaitan dengan pencegahan agar fenomena tersebut tidak menyebabkan kerugian yang besar bagi kita. Nah, itu bisa termasuk ke dalam struktur ulasan. Kita beralih pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu yang pertama, konjungsi kausalitas. Ini berarti penggunaan konjungsi penyebaban. Ada sebab, ada akibat, ada karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, ataupun kata sehingga. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan contoh ya di bagian akhir. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu berarti ada diawali, diakhiri, setelah, lalu, kemudian, selanjutnya. Nah, itu juga termasuk ya konjungsi kronologis, berkaitan dengan urutan waktu. Kata benda yang mengacu pada fenomena, berarti kata bendanya itu fenomena yang dibahas apa, berarti itulah yang ditulis. Gempa bumi. Gempa bumi berarti kata bendanya. Kemudian atau gempanya saja juga sama. Kemudian pelangi, proses terjadinya pelangi, berarti itu kata bendanya adalah pelangi. Kemudian yang berikutnya, kata teknis. Penggunaan kata teknis berarti yang berkaitan dengan istilah-istilah khusus ya, istilah-istilah yang tidak ada di dalam bidang lain. Di sini istilahnya biasanya mengacu pada fenomena yang dibicarakan. Contoh, kalau tadi proses terjadinya pelangi berarti kata bendanya pelangi. Kemudian di dalam bacaan ini pasti tidak lepas dari adanya spektrum, kemudian pembiasan gitu ya. Nah, sekarang materi berikutnya terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan penyusunan
teks eksplanasi. Penyusunan teks eksplanasi apa saja ya yang harus kita lakukan dalam menyusunnya? 1. Kita harus rumuskan dulu topiknya yang akan kita sajikan. Kita mau bicara tentang apa? Mau tsunami atau yang sekarang nih kan musim ini ya, musim penghujan, tapi ada angin puting beliung di desa sebelah. Nah, itu kita mau bicarakan tentang angin puting beliung juga boleh. Angin puting beliung itu kita tentukan sebagai topiknya. Kemudian yang keduanya apa? Di sini kita harus buat kerangkanya. Kerangkanya sudah pasti mengacu pada struktur teksnya. Yang pertama kan struktur identifikasi fenomena ya. Berarti kita buat dulu tuh tadi fenomenanya angin puting beliung, kemudian kita berikan coret-coret pengertian angin puting beliung. Kemudian yang kedua, strukturnya struktur apa? Rangkaian kejadian. Berarti kita tulis proses terjadinya angin puting beliung dan sebab terjadinya angin puting beliung. Kemudian yang ketiga, setelah rangkaian kejadian, kita kan pasti akan memberikan penutupnya atau simpulannya atau ulasannya. Nah, berarti simpulannya berarti berkaitan dengan cara-cara mengantisipasi atau cara-cara mengurangi dampak angin puting beliung. Itu bisa ya. Kemudian yang kedua, kerangkanya sudah jadi, berarti kita langkah yang ketiga, mencari bahan referensi. Cari bahan referensinya bisa dari buku ya, buku ilmiah bisa, buku yang kalian punya yang berkaitan dengan angin puting beliung juga bisa ya, buku IPS biasanya ada tuh. Kemudian bisa juga nih yang banyak di internet pasti ya, banyak. Itu banyak juga referensi. Tapi ingat ya, kalian harus sertakan sumbernya. Jadi yang kalian baca itu nanti ditulis di bagian akhirnya. Nah, setelahnya yang terakhir, kalian kembangkan kerangka teks yang tadi kita buat di bagian 2 ini menjadi suatu paragraf yang utuh. Tadi kita ada 4 topik ya, topiknya 1 angin puting beliung, tapi di sini dibuat menjadi 4 subtopik. 4 subtopiknya tadi ada definisinya, kemudian ada proses terjadinya, ada sebab terjadinya, kemudian ada simpulannya yang berkaitan dengan cara mengantisipasi dampak angin puting beliungnya. Nah, di sini kita jabarkan secara rinci atau secara detail ya, dijelaskan dengan mengacu pada sumber referensinya. Itu untuk penyusunan teks eksplanasi. Oke, selanjutnya kita biar lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Contoh soalnya di sini ada angin puting beliung, kemudian di sana contoh soalnya adalah analisislah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, bisa dilihat itu teks eksplanasinya ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Kemudian kalian silakan ya di dalam teks tersebut kalian tandai ciri-ciri dari masing-masing paragrafnya ya. Pastinya dalam satu paragraf itu ada cirinya yang mencirikan bagian pembuka, yang mencirikan bagian isi, yang mencirikan bagian penutup. Tuh, masih ingat nggak teorinya? Untuk mencari atau menelaah struktur itu gampang. Berapa paragraf, kemudian silakan dibaca, kemudian tentukan bagian awal sama bagian akhir. Bagian awalnya berarti struktur yang pertama, bagian akhir berarti struktur yang terakhir. Dan di tengah-tengahnya berarti itu sebagai struktur isi atau bagian isi. Nah, kebetulan di sini paragrafnya ada 4 satu teks itu. Berarti paragraf yang pertama sebagai struktur pendahuluan atau yang tadi identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua yang paragraf terakhir ini berarti sebagai bagian penutup yang kaitan dengan bagian ulasan. Dan sudah pasti berarti yang 2 ini adalah bagian rangkaian kejadian. Kalau tidak percaya silakan kalian bisa bacanya secara teliti lagi ya.
Di situ pasti akan ada atau pasti akan dijumpai ciri-ciri dari struktur tersebut. Ada kata definisi untuk struktur yang pertama, kemudian ada konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas untuk struktur yang kedua, kemudian yang terakhir pasti ada konjungsi yang menandakan simpulan ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, atau dengan demikian. Nah, itu sebagai ciri dari struktur yang ketiga atau struktur ulasan. Oke, bagaimana dengan kaidah kebahasaan? Nah, berarti kita lihat lagi teks yang tadi ya. Teksnya yang 4 paragraf tadi kita lihat. Tadi kan sudah tuh ditandai kata-kata atau ciri-ciri khasnya ya, bahasa khasnya. Yang pertama, yang diminta adalah menggunakan konjungsi kronologis. Berarti kalian silakan cari yang berkaitan dengan kronologis atau urutan waktu. Ada kata setelah, sebelumnya, selanjutnya, diakhiri, diawali gitu ya. Itu silakan kalian garis bawahi. Kalimatnya ditulis, kemudian kata yang menandainya itu berarti di garis bawahi. Tuh ya. Kalimat keberapa, paragraf keberapa ditulis kalimatnya, kemudian kata penandanya silakan kalian garis bawahi. Atau di stabilo boleh, yang pasti itu ada cirinya. Kemudian yang kedua diminta untuk menggunakan konjungsi kausalitas ya, berarti yang kaitannya dengan sebab akibat. Ada sebab, ada karena, ada sehingga, ada oleh karena itu, oleh sebab itu, silakan bisa sama. Pada di kalimat keberapa, paragraf keberapa tuliskan. Kemudian kalau kepanjangan berarti awal kalimat sampai dengan ciri penandanya itu. Kemudian yang akhirnya silakan diberi titik 3 saja. Tuh ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan penggunaan kata benda yang menunjukkan fenomena. Berarti fenomenanya tadi angin puting beliung, berarti kita tulis angin puting beliung. Kemudian di sini ada angin lesus ya, boleh ditulis angin lesus gitu ya, karena angin puting beliung sama atau banyak dikenalnya sebagai angin lesus. Kalimat keberapa adanya, paragraf keberapa ditulis. Terus kalau kepanjangan diberi titik 3 seperti itu ya. Kemudian begitupun untuk yang keempat, kaidah kebahasaan yang keempat ini kan menggunakan kata teknis. Kata teknis itu tadi sudah Ibu jelaskan, kata-kata yang jarang didengar oleh masyarakat karena kata teknis ini berkaitan dengan istilah. Istilahnya tadi kan angin puting beliung ada apa saja, silakan ditulis yang kata istilah khusus ya. Kata khusus dari angin puting beliung ada apa saja di sana, silakan di garis bawahi. Ada radiasi, ada pancaroba. Nah, itu silakan di garis bawahi. Kemudian kalau kepanjangan diberi titik 3 seperti biasa. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai teks eksplanasi KD titik 10 dan 4.10. Semoga kalian dapat lebih memahaminya dan bermanfaat untuk program BDR, belajar dari rumah. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.